Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulhulaifa Tauhid, NIM 90500121073 dari kelas Perbankan Syariah A. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Adapun poin pembahasan yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu yang pertama pengertian ekonomi moneter, yang kedua konsep dasar moneter, yang ketiga tujuan ekonomi moneter itu sendiri, yang keempat fungsi ekonomi moneter. Yang pertama, pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Konsep dasar moneter ada dua, yang pertama konvensional, yang kedua Islam. Adapun pengertian konvensional. Konvensional merupakan sebuah konsep di mana instrumen utama dalam kebijakan moneter yang digunakan adalah tingkat suku bunga. Pada konsep ekonomi konvensional terdapat tujuan dari memegang uang yang didasarkan pada tiga keinginan, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Islam atau biasa disebut konsep ekonomi moneter syariah ini justru menghindari atau bahkan melarang hal tersebut. Pasalnya, dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sama dengan sistem riba. Konsep ekonomi syariah tidak menggunakan riba, tetapi menggunakan margin bagi hasil. Hal ini didasarkan pada perekonomian di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang tak menggunakan instrumen bunga pada masanya. Selanjutnya, tujuan ekonomi moneter. Yang pertama, kesempatan kerja, yang kedua kestabilan harga, dan yang ketiga neraca pembayaran internasional. Fungsi ekonomi moneter. Secara umum, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam pembayaran. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu uang menjadi alat tukar menukar atau medium of exchange. Yang kedua, uang sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda atau standar for deferred payments. Yang ketiga, uang menjadi satuan nilai atau measure of value. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.